Bab 431. Semua kaisar bawah tanah terkejut saat mendengar ini. Tidak disangka Hoan yang pemberani dan keji akan berkata seperti ini. Sepertinya Hoan benar-benar dibuat marah oleh Deon sampai hanya tersisa dendam di dalam matanya dan hal yang lain sudah tidak penting lagi. Karena Kak Hoan sudah berkata seperti ini, maka kita nggak bisa diam saja, ayo kita serang dia. Masuk ke dalam kota Cielo, lalu bagi tanah, uang dan wanita. Kami akan membalaskan dendam Kak Hoan. Semua orang segera membuat keputusan. Anak buah Hoan yang memimpin dan mereka mengikuti dari belakang. Ini adalah sebuah keuntungan dan bodoh jika mereka tidak ingin mengambilnya. Kak Hoan, aku sarankan kamu jangan serang perusahaan Windy kalau mau bunuh Deon, tapi pergi ke grup Rickson untuk tangkap wanitanya yang bernama Luna. Losin yang merupakan kaisar bawah tanah kota Pir berdiri dan berkata sambil tersenyum. Informanku di kota Cielo kasih tahu aku kalau perusahaan Windy sebenarnya adalah anak perusahaan grup Rickson. Sedangkan Deon sebelumnya adalah seorang pegawai biasa di grup Rickson dan baru diangkat jadi manajer umum setelah bertemu dengan Luna. Kedua orang ini diam berhubungan, kalau dia nggak mungkin bisa naik jabatan dengan begitu cepat. Hoan mengangguk setelah mendengar ini. Ucapanmu masuk akal. Apalagi grup Rickson adalah perusahaan yang terdaftar. Uang dan wanita jelas-jelas lebih baik daripada perusahaan Windy, serta lebih berharga untuk diserang. Kalau begitu serang grup Rickson. Semua orang melambaikan tangan mereka dengan marah. 100.000 preman segera bergerak menuju kota Cielo secara bersamaan. Di sisi lain, kota Cielo. Dylan menerima kabar yang mengejutkan. Tidak disangka Hoan membawa 13 kaisar bawah tanah dan 100.000 pasukan untuk menyerang wilayahnya. Apa yang mau dilakukan Hoan? Apakah dia benar nggak takut pada apapun? Dylan terkejut sampai wajahnya memucat. Meskipun kota Cielo adalah wilayah kekuasaannya, jumlah pasukan Dylan paling banyak hanya 20.000 dan tidak banyak yang bisa melawan pasukan elit. Bagaimana mungkin dia adalah lawan dari 13 kaisar bawah tanah? Bos, bagaimana kalau kita kabur? 4 orang hebat yang merupakan anak buah Dylan juga berkata dengan ekspresi pucat. 100.000 orang ditambah dengan Hoan jumlahnya ada 14 kaisar bawah tanah. Bukankah kita sudah pasti kalah? Dylan berkata dengan marah. Kota Cielo adalah rumahku dan aku nggak akan pergi kemana-mana, aku cuma perlu cari cara untuk menghadapi situasi saat ini. Paling nggak aku akan bertarung dengan Hoan dan yang lain. Bos, anak buah Hoan datang untuk menyampaikan pesan. Seorang anak buah Hoan datang melapor sambil berlari tergesa-gesa pada saat ini. Dylan berkata dengan ekspresi serius, biarkan mereka masuk. Terlihat seorang pria botak dengan tato di wajahnya dan berjalan memasuki aula Dylan dengan gaya yang arogan, dia duduk di seberang Dylan dan berkata setelah berdeham. Panggil kaisar bawah tanah kota Cielo keluar. Ada yang mau disampaikan bos kami. Aku adalah Dylan. Dylan menahan amarahnya, lalu berdiri dan berkata. Rasanya seperti ditindas oleh orang lain setelah diri kita kehilangan kekuasaan. Tidak disangka seorang anak buah rendahan berani menyamakan kedudukannya dengannya. Kamu adalah Dylan? Bagus. Pihak lain menyeringai dengan arogan dan berkata. Bos kami bilang kalau kamu bukanlah target dari serangan kali ini. Sebaiknya kamu bersikap bijaksana dan dengan patuh menyerahkan kota Cielo pada kami, nanti kamu mungkin bisa dapat sebidang tanah. Kalau nggak aku bisa membunuhmu hanya dalam satu kalimat. Sebaiknya kamu bersikap dengan cerdas. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kan? Setelah ucapan ini dilontarkan. Semua orang terkejut. 4 orang hebat Dylan sangat ingin menerjang maju dan membunuh pihak lain. Raut wajah Dylan memucat dan bertanya. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Hoan dengan membawa 13 kaisar bawah tanah ke sini? Pria botak itu tersenyum jahat dan berkata, bunuh seorang pria. Bab 432. Siapa pria itu sampai bisa buat Hoan mengerahkan seluruh pasukan dan memanggil 13 kaisar bawah tanah serta 100.000 pasukan? Dylan melebarkan matanya dan menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ucapan ini. Seluruh dunia menjadi kacau hanya karena seseorang. Hal ini sama sekali tidak menguntungkan. Betapa Hoan membenci pria itu sampai ingin memakannya hidup-hidup. Manajer umum perusahaan Windy, Deon. Pria botak berkata dengan serius. Orang ini nggak cuma hancurin bisnis bos kami, tapi juga memprovokasi secara terang-terangan.
Bos kami bilang kekuatan manapun di kota Cielo yang berani ikut campur akan jadi musuh kami. Ucapan ini sangat mengejutkan. Raut wajah semua orang memucat. Mereka mengincar Tuan Deon. Terdapat ekspresi khawatir di wajah Dylan dan dia bertanya. Apa rencana kalian selanjutnya? Kami akan menyerang grup Rickson lalu menangkap Luna. Kudengar wanita ini punya hubungan dengan Deon dan pihak lain gak akan bisa bersikap dengan arogan kalau ada sandera. Pihak lain berkata sambil tertawa dengan arogan. Sama sekali tidak menyadari angin badai yang kuat di dasar mata Dylan. Dylan, kamu adalah orang pintar. Selama kamu diam dan gak melakukan apapun, kamu bisa dapat keuntungan dari hasil rampasan. Pihak lain terus berbicara sambil tersenyum jahat. Kalau nggak semua hal yang kamu miliki akan musnah dalam sekejap. Dylan mengangkat kepalanya dan tersenyum aneh. Dengan kata lain, aku sama sekali nggak punya pilihan lain selain menuruti kalian? Bagus kalau kamu tahu. Pihak lain segera duduk di kursi dan berkata dengan nada memerintah. Aku datang jauh-jauh menemuimu dan Mas belum minum setetes air pun. Aku sangat haus sekarang, cepat siapkan satu meja penuh dengan makanan untukku. Lalu atur beberapa wanita untuk makan bersama denganku. Aku bisa mengatakan hal baik di depan Bos Hoan kalau kamu melayaniku dengan baik dan mungkin kamu bisa dapat lebih banyak tanah. Dylan berkata sambil tersenyum ramah. Baik. Kalian mau makan, kan? Akan kusiapkan. Dylan menepuk tangannya dan beberapa orang membawa sebuah panci besi yang besar dalam sekejap. Terdapat minyak mendidih di dalamnya, yang mengeluarkan suara gemericik dan hawa yang sangat panas. Raut wajah pihak lain menjadi masam dan berteriak dengan keras. Apa maksudmu? Aku minta makanan, apa maksudmu kasih aku sepanci minyak mendidih? Aku sengaja menyiapkan ini untukmu agar kamu bisa makan dan minum dengan puas. Dylan segera menendang orang itu ke dalam panci penggorengan. Pihak lain berteriak dengan keras dan panci minyak yang mendidih penuh dengan darah. Dasar bajingan. Apakah kamu benar-benar mengira bisa memerintahku sesuka hatimu? Menyerang Tuan Deon sama saja dengan menyatakan perang denganku. Gak peduli berapa jumlah kita tetap harus melindungi Nona Luna meski harus mengorbankan nyawa. Dylan berteriak dengan keras. Segera kumpulkan semua pasukan. Pergi ke grup Rickson untuk hancurkan rencana Hoan. Lalu telepon Tuan Deon dan bilang ada masalah yang terjadi. Di sisi lain, grup Rickson. Luna sedang bekerja saat kapten petugas keamanan tiba-tiba masuk dengan tubuh yang berlumuran darah. Bu Luna, cepat kabur. Kami akan membantumu mengulur waktu. Apa maksudmu? Luna seperti tersambar petir dan segera berdiri sambil berkata. Apa yang terjadi? Ada banyak orang di depan dan aku sama sekali nggak bisa hitung jumlahnya. Mereka langsung menerjang masuk dan tanya kamu ada di mana. Orang-orang ini menargetkanmu. Cepat kabur. Kapten petugas keamanan langsung terjatuh di lantai setelah selesai mengatakan ini. Luna baru menyadari bahwa terdapat belasan luka dan 7 atau 8 lubang peluru di tubuhnya. Siapa mereka? Rasa takut menyelimuti dirinya. Bab 433. Apa? Hati Luna berdetak dengan cepat. Luna segera berlari ke depan jendela dan melihat bagian bawah. Terdapat banyak orang di bawah. Hampir mengepung seluruh perusahaan. Apa yang terjadi? Pupil mata Luna bergetar dengan hebat. 1. Apa yang membuat Luna semakin merasa ketakutan adalah dia melihat Dylan yang merupakan kaisar bawah tanah kota Cielo juga datang dengan pasukannya. Hanya saja Dylan kalah dalam hal pasukan dan momentum dari pihak lain. Dylan, kenapa kamu juga datang? Apakah kamu juga mau ikut ambil keuntungan? Hoan segera membawa puluhan ribu orang mendekat saat melihat kedatangan. Dylan secara alami mengira kalau pihak lain datang untuk bergabung dengannya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata sambil tersenyum bangga. Aku nggak nyangka orang sepertimu akan menyerah juga pada suatu hari. Di mana adik sepupuku? Apakah dia juga datang bersamamu? Kenapa aku nggak lihat dia? Adik sepupu? Maksudmu orang yang kamu utus itu? Dylan berkata sambil menyeringai, aku menggorengnya di dalam panci dan rasanya sangat enak. Raut wajah pihak lain langsung berubah dan berteriak dengan keras. Kamu bunuh orangku? Omong kosong. Hari ini aku datang untuk memperingati kalian. Kalian akan dibunuh tanpa ampun kalau berani mendekati grup Rickson. Dylan mengeluarkan sebatang cerutu dan menyalakannya, kemudian berkata. Dengan arogan.
Kota Cielo adalah wilayahku dan kalian gak bisa bertindak semena-mena di sini. Jadi maksudnya kamu gak mau kasih wajah padaku? Raut wajah Hoan menjadi masam. Dylan mematikan puntung rokok dengan tangan kosong dan melemparnya ke wajah Hoan. Aku memang gak mau kasih wajah apapun padamu. Buk. Perusahaan Windy. Deon yang sedang mengadakan rapat bersama seluruh staf. Deon sedang berdiri di atas podium sambil menunjukkan PPT dan dengan sabar menjelaskan rencana kota Gemerlap di masa depan pada semua orang. Proyek kota Gemerlap dilengkapi dengan tempat hiburan dan rekreasi yang lengkap. Bahkan alun-alun yang luas juga akan dibangun menjadi pusat komersial. Kota Cielo. Proyek ini juga akan meningkatkan harga rumah dan tanah di sekitar, masa depannya benar-benar tidak terbatas. Jadi perusahaan Windy harus segera memanfaatkan waktu dengan baik. Mereka harus bekerja sama dengan perusahaan real estate dan berusaha untuk menggenggam lingkungan industri terdekat dengan erat. Sudah hampir pukul 4 sore saat Deon menyelesaikan rapat dan sekretaris Buru menyerahkan ponsel pada Deon. Pak Deon, ponsel ini terus berdering saat kamu sedang rapat. Aku nggak berani jawab panggilan itu dan hanya bisa tunggu sampai kamu kembali. Deon berkata dengan bingung. Dylan? Untuk apa orang ini meneleponku 12 kali? Dia seharusnya nggak segencar ini saat mengejar wanita, apa yang mau dia lakukan? Dia menjawab panggilan. Terdengar suara ketakutan dari ujung panggilan. Tuan Deon, aku adalah Ranto, anak buah bos Dylan. Bos suruh aku kasih tahu kamu untuk segera pergi ke grup Rikson karena Bu Luna sedang berada dalam bahaya. Hoan mengumpulkan 13 kaisar bawah tanah dari luar kota dan juga punya 100.000 pasukan untuk mengepung seluruh grup Rikson dan tujuan mereka adalah menangkap Bu Luna. Bos Dylan sudah bawa orang untuk pergi melindungi Bu Luna dan berharap bisa mengulur waktu untuknya. Kepala Deon seperti terbentur oleh sesuatu sampai telinganya berdengung dalam sekejap. Kapan hal ini terjadi? Paru-paru Deon hampir meledak. Setengah jam yang lalu. Bang! Deon sangat marah sampai langsung menghancurkan ponselnya dan menatap sekretaris itu dengan tatapan dingin. Kenapa kamu baru kasih tahu aku sekarang? Kamu harusnya segera kasih tahu aku tadi. Setengah jam yang lalu. Dylan sama sekali tidak bisa bertahan begitu lama jika dihitung berdasarkan waktu. Luna berada dalam bahaya. Aura membunuh yang mengerikan tersebar keluar dari tubuh Deon. Hal ini membuat sekretaris itu ketakutan sampai terjatuh ke lantai dan berkata dengan ekspresi pucat. Maaf, Pak Deon. Aku pergi dulu karena ada urusan. Kasih tahu semua orang rapat terus berlanjut? Deon pergi dengan cepat setelah mengatakan ini. Bab 434. Begitu Deon keluar dari pintu perusahaan, Suzie mengikutinya dengan cemas dan berkata, Deon, apa yang terjadi? Suzie baru saja berada di kantor sebelah dan terkejut saat mendengar teriakan Deon. Ini pertama kalinya Suzie melihat Deon begitu marah. Pasti ada masalah besar. Ada sesuatu yang terjadi pada Bu Luna. Deon mempersingkat ceritanya. Suzie terkejut. Raja bawah tanah 13? 100.000 orang. Ya Tuhan, apa? Hoan sudah gila. Suzie tahu bahwa pihak lain adalah orang yang selalu ingin balas dendam, tapi tidak menyangka balas dendamnya akan begitu parah. Deon, kamu jangan pergi sendiri. 100.000 orang, 13 raja. Bawah tanah dan Hoan yang kejam pun ada di sini. Mereka ingin menangkap Luna, jelas ini adalah jebakan untukmu. Kalau kamu pergi ke sana sekarang, kamu nggak akan bisa menyelamatkan Luna, tapi kamu juga akan terjebak di dalamnya. Suzie menggigit bibir merahnya dan berkata, beri aku waktu, oke? Hanya dengan satu panggilan telepon, aku bisa mengirim 5.000 orang dari ibu kota provinsi hanya dalam waktu setengah jam. Secara teoritis, pengawal keluarga Ye lebih kuat daripada rakyat jelata di dunia bawah tanah. Intinya adalah dengan 5.000 orang ini, meskipun mereka tidak bisa menang, mereka masih cukup percaya diri untuk melindungi Deon. Deon menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, setengah jam? Saat aku sampai di sana, Bu Luna mungkin sudah tersiksa, mungkin saja nyawanya akan hilang. Aku nggak bisa menunggu lagi. Aku harus sampai di sana sekarang. Deon sedang terburu-buru untuk melarikan diri, tapi Suzie mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Jangan. Kamu pasti akan celaka kalau ke sana. Jangan lakukan hal bodoh ini.
Deon menyipitkan matanya dan berkata, Suzie, jangan paksa aku. Bu. Luna adalah wanitaku. Bukankah aku juga wanitamu? Bunuh aku dulu baru kamu boleh pergi. Suzie meregangkan lehernya, berpura-pura tidak peduli pada nyawanya dan menolak menyerah sama sekali. Deon tidak menyangka wanita yang biasanya lembut ini akan menjadi begitu keras kepala. Deon berkata tanpa daya, Bu Suzie, kamu. Aku hanya bisa meminta maaf. Setelah selesai berbicara, Deon tiba-tiba mikul kepala Suzie. Dum. Suzie pingsan di tempat dan jatuh ke pelukan Deon. Aku tahu kamu mengkhawatirkanku, tapi aku nggak bisa mengabaikan Bu Luna begitu saja. Meskipun keadaannya memang berbahaya. Deon menyentuh rambut Suzie dengan penuh kasih dan berkata dengan lembut. Tapi aku berjanji, aku akan kembali hidup-hidup. Aku akan membawa Bu Luna kembali dengan selamat dan bertemu denganmu. Saat ini, janji Raja Gangster begitu kuat dan tidak bisa dibeli oleh harta apapun. Setelah berbicara, dia menyerahkan Suzie pada satpam di pintu. Melangkah pergi tanpa melihat ke belakang. Grup Rickson, sebuah perusahaan tercatat yang dulunya gemilang, kini berada dalam keadaan seperti neraka. Mayat berserakan di ladang dan sungai darah mengalir. 4 orang hebat semuanya tewas dalam pertempuran. Dylan juga berlumuran darah, rambutnya acak-acakan, kakinya patah dan berlutut di tanah dengan sekarat. Saat melihat Deon muncul, matanya Yan, Teruh tiba-tiba bersinar terang lalu segera berkata. Pak Deon, aku nggak mempermalukanmu. 4 orang hebat dan aku, serta lebih dari 10.000 bawahan, mampu menahan 100.000 orang Hoan selama setengah jam. Mereka baru saja memasuki grup Rickson beberapa menit yang lalu. Deon mendengarkan dalam diam dan mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadinya. Kondisi denyut nadi sudah menyebar. Sederet organ dalam, termasuk usus, semuanya rontok. Bahkan tulang orang hidup pun tidak bisa menyelamatkannya. Terima kasih. Dylan dan bawahanmu. Deon membungkuk dalam-dalam padanya dan berkata tanpa ekspresi. Apa yang ingin kamu katakan padaku lagi? Dylan berkata sambil tersenyum dengan terpaksa. Aku ingin merokok. Bab 435. Rokoknya di sakuku. Deon mengeluarkan rokok merek Kuba dari sakunya, memasukkannya ke dalam mulut Dylan dan menyalakannya. Sayangnya, seluruh tubuh Dylan kaku dan sepertinya kehilangan kemampuan untuk merokok. Namun wajahnya masih dipenuhi kebahagiaan. Kalau aku bisa merokok sebelum mati, aku akan merasa bahagia. Hidup ini sangat berharga, haha. Setelah beberapa detik, rokoknya jatuh. Dylan sudah mati. Deon berdiri di sampingnya sambil menatap senyumnya yang membeku. Saat ini badai salju seakan-akan menutupi wajahnya. Boom. Dalam seketika, langit tertutup awan gelap dan matahari gelap. Ini adalah pertama kalinya Deon merasakan kemarahan seperti ini. Kemarahan semacam ini meresap ke dalam sumsum tulangnya. Setiap sel dan setiap tetes darah menderu, mendidih dan mengaum. Kematianmu gak akan sia-sia. Deon masuk ke grup Rickson sendirian. Karena kehancuran yang disebabkan oleh Hoan dan yang lainnya, seluruh perusahaan berada dalam kehancuran, sungguh tidak enak dilihat. Tim keamanan musnah semua. Untungnya, sebagian besar karyawan berhasil lolos tepat waktu. Hanya beberapa dari mereka yang tidak dapat pulang tepat waktu dan tewas di tempat. Deon mengikuti jalan berdarah itu, naik lift dan tiba di lantai tertinggi, tepatnya di kantor Luna. Begitu melangkah ke koridor, kegelapan segera mengelilinginya seperti air pasang. Akhirnya kamu datang. Lebih dari puluhan raja bawah tanah muncul serempak dan berkata sambil tersenyum lucu. Benar saja, apa yang dikatakan Kak Hoan juga sama. Selama kita menangkap wanita ini dan menunggu, anak ini pasti akan datang dengan patuh. Kalau kamu punya kata-kata terakhir, kamu bisa mengatakannya sekarang. Meski kami gak akan membantumu menyampaikannya, haha. Lebih dari puluhan raja bawah tanah tertawa terbahak-bahak. Deon segera menutup telinga dan bertanya dengan tenang, siapa di antara kalian yang bernama Hoan? Saat ini, Hoan keluar dari kerumunan dan berkata sambil tersenyum galak. Deon, senang berkenalan denganmu. Aku Hoan. Saat kamu memarahiku, pernahkah kamu berpikir hari ini akan terjadi? Kalau kamu ingin membunuhku, minta saja orang-orang mengepung perusahaanku dan serang aku. Kenapa kamu ingin membunuh orang yang gak bersalah? Deon menatap ke pihak lain. Hoan mengangkat bahu dan mencibir.
Tuhan tahu kalau kamu akan memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Selama kamu manusia, kamu pasti punya kelemahan. Wanita ini kelemahanmu, kan? Dia sangat cantik. Hehe. Kalau nggak berguna, aku akan. Beberapa raja bawah tanah menjilat lidah mereka dengan ekspresi tidak senonoh di wajah mereka. Mereka telah melihat banyak sekali wanita, tapi wanita itu memang yang terbaik di antara yang lain. Ketika Deon mendengar ini, beberapa urat muncul di dahinya. Aku ingin tanya, apa kamu yang membunuh Dylan? Mas, beruntung aku hanya membunuhnya. Karena anjing liar ini, kecepatan serangan kita tertunda selama setengah jam, hanya menyisakan beberapa orang di seluruh perusahaan yang melarikan diri. Saat menyebutkan Dylan, semua raja bawah tanah mencibir. Orang-orang ini tidak terlalu kuat dalam pertempuran, tapi nyawa mereka begitu banyak. Meskipun ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, dia mampu menahan mereka begitu lama. Terutama Dylan yang mampu menghadapi 7 atau 8 raja bawah tanah sendirian dan menolak untuk jatuh walaupun tubuhnya sudah berlubang. Mereka juga terluka, pakaian mereka mas terdapat noda darah yang tertinggal satu sama lain. Sialan sekali. Namun untungnya, Luna yang awalnya punya kesempatan untuk melarikan diri, agar orang lain bisa melarikan diri dengan lancar, Luna sebenarnya rela menjadi tawanan. Losin, raja bawah tanah kota Pir mencibir. Ini abad ke-21, dan ada wanita konyol. Menyenangkan sekali. Bab 436. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Di mata mereka, Deon sudah pasti menjadi mangsa. Namun, membunuhnya hanya dengan satu pukulan akan menyia-nyiakan usaha mereka. Jadi yang harus mereka lakukan adalah perlahan-lahan melecehkan dan bermain-main dengan Luna. Hanya dengan cara inilah mereka bisa bersenang-senang. Di mana Bu Luna? Deon berkata dengan sangat tegas. Hoan berkata bahwa wanita itu keluar. Beberapa pria kuat mengeluarkan Luna yang berambut acak-acakan. Ada memar di wajahnya, jelas sudah dipukuli dengan kejam. Raut wajahnya kuyu, ada air mata di sudut matanya. Deon, kenapa kamu ada di sini? Saat melihat Deon, Luna yang awalnya putus asa tiba-tiba menjadi berharap lagi. Namun, semua itu segera berlalu dan Luna berkata dengan marah. Seharusnya kamu nggak datang. Siapapun yang datang akan mati, jadi percuma saja. Kenapa kamu begitu bodoh? Kamu adalah wanitaku. Kamu dalam bahaya. Kalau bukan aku yang datang, siapa lagi? Deon berkata, jangan takut, aku akan mengantarmu pulang. Aku akan mengurus orang-orang ini secara perlahan. Di antara mereka, gak ada yang bisa melarikan diri. Setelah mendengar ini, semua orang tertawa. Astaga! Dia mengatakan ini sendirian di depan 14 raja bawah tanah. Astaga! Dia mengatakan ini sendirian di depan 14 raja bawah tanah dan puluhan ribu orang. Sungguh berani. Kata-kata orang yang akan meninggal pasti akan lebih berharga. Haha, sepertinya keadaan akan semakin memburuk. Kamu akan memberi kamu pelajaran perlahan-lahan. Masing-masing dari kami bisa membunuhmu dengan mudah. Deon berkata. Kalian semua sudah lama di bidang ini, jadi kalian memahami peraturannya, kan? Ada begitu banyak pria muda di sini yang menonton, beraninya kalian menggunakan seorang wanita sebagai sandera untuk mengancamku sendirian? Semua orang terkejut. Orang ini mengabaikan mereka? Namun, apa yang dia katakan masuk akal. Bagaimanapun, ada 100.000 orang, Hoan dan 13 raja bawah tanah. Tidak masuk akal berurusan dengan orang yang tidak dikenal dan menyandera. Andra, raja bawah tanah kota Sina berkata. Kak Hoan, aku sudah bilang lepaskan wanita ini. Sangat mudah untuk membunuhnya. Kalau berita kamu menyandera wanita ini tersebar, semua orang yang berpikir kamu takut padanya. Arga, raja bawah tanah kota Wiom juga mengangguk dan berkata. Ya. Apa gunanya bersikap licik seperti ini? Apa hal seperti ini layak untuk menghadapinya? Bunuh saja dia. Losin, raja bawah tanah kota Pir berkata sambil tersenyum, jangan bunuh langsung. Berikan wanita ini pada teman-teman kita saja. Hoan menggelengkan kepalanya dan menolak. Enggak. Aku punya cara bermain yang lebih baik. Buka Remy Martin favoritku. Seorang pria muda langsung membuka sebotol anggur merah Remy Martin senilai
Beberapa miliar, menuangkan segelas penuh dan menyerahkannya pada Hoan. Hoan membuka mulutnya dan meludahkan dahak kuning ke dalamnya. Dia mengulurkan gelas anggur di depan Deon dan berkata sambil tersenyum. Aku menghadiahimu anggur ini. Kalau kamu meminumnya, aku akan melepaskan wanitamu. Seluruh tempat menjadi gempar. Memangkah Hoan yang hebat? Hoan memang asyik. Melihat segelas anggur ini saja sudah membuatku mual. Mana mungkin mau meminumnya? Haha. Kak Hoan hebat. Raja bawah tanah melihat kejadian ini dan tertawa. Hoan menatap Deon dengan ekspresi main-main. Saat kamu meminta seseorang untuk menyampaikan kata-kata itu kepadaku, kamu seharusnya berpikir bahwa kamu akan berakhir seperti ini. Deon menatapnya dan berkata, apa hasil akhirnya? Deon mengambil gelas anggur dan melemparkan semuanya ke wajah Hoan. Boom! Adegan ini benar-benar mengejutkan, membuat kulit kepala semua orang mati. Rasa dan tercengang. Deon berkata dengan tenang. Bagaimana? Bagaimana rasa dahakmu? Bab 437. Seluruh tempat menjadi sunyi seolah tombol jeda telah ditekan. Semua orang ketakutan. Deon berani sekali. Membiarkan Hoan meminum dahaknya sendiri. Ini gak nyata, kan? Luna juga sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Apa Deon sudah gila? Di depan 100.000 orang, Deon menuangkan anggur berdahak ke wajah Hoan. Artinya, tidak ada lagi kemungkinan mediasi antara kedua pihak. Aku akan membunuhmu. Setelah beberapa detik, mata Hoan melotot kejam dan akan segera menyerang. Losin berkata lebih dulu. Kak Hoan, kalau kamu takut tanganmu kotor dengan menangani hal semacam ini sendiri, aku bisa melawannya sendiri. Semua raja bawah tanah tidak bisa lagi duduk diam dan berteriak. Losin? Apa maksudmu? Kamu mau merebut tugasku? Siapapun yang pintar pasti tahu bahwa Hoan ingin membunuh Deon. Siapapun yang mengambil inisiatif untuk membantunya akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Ketika tiba waktunya untuk membagi wilayah, pasti akan mendapatkan wilayah yang besar. Losin mengangkat bahunya dan berkata, aku hanya gak ingin Kak Hoan khawatir. Aku sudah lama benci dengannya. Aku ingin membunuh anak ini dengan tanganku sendiri. Boom. Saat berbicara, Losin bergegas ke arah Deon. Mengangkat tangannya untuk memukul kepala Deon. Ini adalah cara terbaik untuk mencegah raja bawah tanah lainnya ikut campur. Dia ingin membuat Deon mati terlebih dahulu sebelum semua orang bisa bereaksi. Begitu melihat ini, Luna sangat marah hingga matanya melotot dan berkata, serangan diam-diam. Dasar licik. Mereka jelas menang dalam jumlah orang, tapi tetap bersikeras untuk mempermainkan Deon. Aku memang licik, jadi jangan jerat aku dengan semua peraturan moral. Losin tersenyum penuh makna. Di antara 13 raja bawah tanah, dialah yang paling tidak memiliki moralitas dan paling tidak menghormati aturan. Bagi Losin, kepentingan adalah yang utama, yang lainnya tidak masuk akal. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah badut. Teriak Losin, pukulan tangannya hendak mengenai wajah Deon. Begitu dekat, begitu cepat berlalu. Plak. Badai tiba-tiba menderu. Deon mengangkat tangannya dan menampar Losin langsung ke dinding. Tubuh Losin meledak menjadi genangan darah di tempat dan seluruh dinding langsung berlumuran darah. Pemandangan yang tiba-tiba membuat semua orang terkejut setengah mati. Terutama puluhan raja bawah tanah, salah satu dari mereka bersemangat dan berkata dengan gemetar. Sepertinya Losin ditampar dan diubah menjadi genangan darah. Aku nggak salah lihat, kan? Bagaimana? Mungkin. Benar-benar mati. Mati dengan tragis. Semua orang mulai berbicara dengan tidak jelas, memandang Deon seolah-olah mereka sedang melihat hantu dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Itu sangat kontras dengan sikap mendominasi tadi. Deon berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku juga orang yang gak bermoral. Jadi, semua peraturan itu nggak akan gunanya bagiku. Kalian memilih untuk mati sendiri atau ingin aku membunuh kalian? Hoan ketakutan saat melihat ini. Kekuatan ini setingkat Master Maharaja. Hoan tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda berusia 20-an tahun akan menjadi seorang Master Maharaja yang hebat. Kali ini tendangannya begitu keras. Jangan terlalu sombong. Hanya karena kamu bisa membunuh Losin sendirian bukan berarti kamu bisa membunuh kami semua sekaligus. Kita ada 100.000 orang.
Andra, Raja Bawah Tanah Kota Sina berkata dengan mata melotot. Saudara-saudaraku, serang. Kita ada banyak, kita bisa membunuhnya. Andra berteriak dan ribuan orang segera menjawab. Ya, Kak Andra benar. Entah seberapa kuatnya dia, tapi dia hanya satu orang saja. Kaki dan tangannya hanya ada dua. Bab 438. Sudah kalah jumlah. 100.000 orang melawannya, tentu saja yang memang yang lebih banyak. Andra berkata dengan agresif, tunggu apa lagi? Serang. Bunuh. Pelak. Begitu kata-kata ini terucap. Tubuh Andra meledak seketika, darah dan daging berceceran di mana-mana. Bersama dengan puluhan saudara di belakangnya, mereka berubah menjadi kabut darah. Semua ini disebabkan oleh tamparan Deon lagi. Deon menarik telapak tangannya yang berdarah dan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, kalian benar, jadi ayo serang aku saja. Pada saat ini, semua orang yang melihat pemandangan ini dengan wajah yang pucat. Bahkan pria yang tadi begitu bersemangat pun begitu ketakutan hingga kakinya lemas. Duduk di tanah sambil berkata dengan wajah sedih. Bu, aku nggak mau mati. Mengerikan sekali. Mati tanpa tubuh utuh. Saat melihat ini, Luna segera mencibir. Bukankah aku sudah memperingatkan kalian sejak lama? Deon bukanlah orang biasa. Sejauh ini, aku belum pernah melihat orang yang lebih kuat darinya. Siapapun yang ingin menghadapinya akan berakhir seperti ini. Diam. Hoan menggunakan lengannya yang tebal untuk menekan mulut Luna dan Hoan menggunakan lengannya yang tebal untuk menekan mulut Luna dan berkata dengan marah. Di depan pria raksasa itu, Luna yang tinggi sangat melekat dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Kamu menyentuh wanitaku lagi. Deon juga menatap Hoan dengan penuh dengan niat membunuh. Hoan begitu ketakutan, tapi tetap berteriak. Lalu kenapa kalau kamu Master Maharaja? Kamu hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa. Kamu orang, bukan dewa. Saudara-saudaraku, kita ada 100.000 orang. Sekarang kalau kita semua bergabung, dia pasti akan mati. Namun, setelah mengatakan ini, hanya sedikit orang yang merespons. Bahkan saudara angkat Hoan dan 11 raja bawah tanah semuanya terdiam. Hoan terdiam. Kak Hoan, bagaimana kalau kamu memberi contoh dulu? Kamu serang dia dulu. Kami akan mengikuti tepat di belakangmu. Ya, kamu nggak bisa menyuruh kita dengan mulutmu saja, kan? Kamu yang terkuat di sini. Kamu serang dulu saja. Sekelompok raja bawah tanah berbicara satu demi satu. Mereka tidak bodoh. Hoan ingin menggunakan mereka sebagai pemimpin, duduk santai dan menikmati hasilnya. Mimpi. Lagi pula, nasib Losin dan Andra barusan mas segar dalam ingatan mereka. Siapa yang akan berani? Hoan menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Dasar sekumpulan orang tidak berguna. Oke. Kalau kalian gak mau menyerang, aku sendiri yang akan berusaha. Hoan tiba-tiba meraih kepala Luna dengan telapak tangannya, darah segera mengalir dari sudut mulut Luna. Deon. Luna ada di tanganku. Sekarang kamu menyerah saja. Aku akan melepaskannya. Kalau enggak, aku akan membunuhnya. Wanita ini rapuh seperti selembar kertas. Kalau aku mau, aku akan membunuhnya dengan mudah. Deon berkata dengan tegas, bunuh saja dia. Hoan tiba-tiba terkejut. Apa kamu benar-benar ingin melepaskan wanita ini? Dibandingkan dengan ini, yang paling kubenci adalah diancam. Deon menyipitkan matanya dan berkata, kamu bisa membunuh sebanyak yang kamu mau. Setelah kamu membunuhnya, aku akan membunuh kalian semua. Yang pertama adalah kamu. Saat ini, semua raja bawah tanah panik. Kak Hoan. Jangan. Kalau wanita ini mati, orang gila ini akan benar-benar melakukan pembunuhan besar-besaran. Kita orang pertama yang menanggung bebannya. Kalau masalah ini menyebar, Kak Hoan, kamu pasti akan menjadi bahan tertawaan di jalan. Pikirkan lagi. Hoan terjebak dalam dilema dan berkata dengan kasar. Hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah mati bersama. Apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Setelah mengatakan itu, Hoan mengangkat telapak tangannya untuk menghancurkan kepala Luna. Semua orang terkejut dan rambut mereka berdiri tegak. Bahkan Deon yang awalnya tenang, sekarang benar-benar panik. Celaka. Deon sebenarnya memainkan taktik psikologis. Tanpa diduga, Deon justru membuat Hoan emosi.
Tunggu sebentar. Bab 439. Yang berbicara adalah Arga, Raja Bawah Tanah Kota Wiyom. Arga ingin membujuknya dengan kata-kata yang baik. Kak Hoan, aku memikirkan cara yang pas. Para sandera ada di tangan kita bisa bertarung secara adil dengan anak ini. Bertarung secara adil? Orang ini adalah Master Maharaja. Hoan teriak. Kalau kita nggak bisa melawannya, kita akan mati bersama. Sepanjang hidupku, aku nggak pernah takut pada siapapun. Hoan harus mengembalikan martabatnya yang dihina oleh Deon. Biarpun mereka mati bersama, itu lebih baik daripada dikalahkan oleh Deon. Karena ini pertarungan yang adil, ada syaratnya. Arga berkata dengan serius. Aku mengusulkan untuk membatasi kemampuan anak ini dan kemudian bertarung 1 lawan 1 dengan kita. Selama dia bisa mengalahkan semua raja bawah tanah yang hadir, kita bisa membiarkan dia mengambil wanita itu juga. Deon berkata tanpa ragu, oke. Aku setuju. Apapun yang terjadi, biarkan Luna selamat dulu. Namun, Luna menolak. Deon, kamu tertipu. Persyaratan yang mereka usulkan pasti sangat licik hingga bisa membuatmu terbunuh. Jangan setuju dengan mereka. Aku kepala keluarga, aku yang berhak memutuskannya, bukan dia. Kata-kata langsung Deon membuat wajah Luna langsung memerah dan mata indahnya melotot lebar. Bahkan di saat ini, Deon masih ingin menekankan hal ini, apa yang sebenarnya di pikiran Deon. Hoan juga meletakkan tangannya dan berkata sambil tersenyum penuh arti. Usulan ini kedengarannya bagus. Tapi karena sandera ada di tangan kami, apapun syarat yang kami usulkan, kamu harus setuju. Dengan kata lain, kamu nggak memenuhi syarat untuk bernegosiasi. Oke, jawab Deon dengan acuh tak acuh. Melihat tujuannya tercapai, Arga dan Hoan saling memandang dan tersenyum. Dia segera berkata, oke. Karena kamu hebat, syarat pertama kami adalah kamu dilarang menggunakan tangan atau kakimu pada pertarungan berikutnya. Begitu kata-kata ini keluar, Luna tercengang. Melarang semua gerakan anggota tubuh? Pertarungan macam apa itu? Bukankah ini sama saja penindasan? Hoan tersenyum sedih dan berkata, jangan bilang seperti itu. Dia adalah Master Maharaja, kalaupun seluruh anggota tubuhnya dilarang bergerak, kekuatannya masih sangat hebat. Luna berkata dengan marah. Itu sama saja seperti seekor harimau yang kehilangan cakar dan giginya, bahkan akan kalah dengan anjing liar. Ini nggak adil. Arga berkata dengan suara tegas. Ini adil. Kita akan mati bersama atau kita akan bertarung. Oke. Selanjutnya aku nggak akan menggerakkan tangan atau kakiku. Wajah Deon tetap tenang dan berkata tanpa ragu. Kalian bisa bermain sesuka hati. Ketika Raja Bawah Tanah mendengar ini, mereka segera menjadi lebih berani dan tertawa terbahak-bahak. Kalian bisa bermain sesuka hati. Ketika Raja Bawah Tanah mendengar ini, mereka segera menjadi lebih berani dan tertawa terbahak-bahak. Sebagai seorang Master Maharaja yang agung, pasti akan selalu menaati kata-katanya. Tepati perkataanmu. Tanpa anggota tubuhnya, entah Master Maharaja atau bukan, dia akan kalah di tanganku. Seorang Raja Bawah Tanah yang besar dan berotot keluar. Namanya Roger, dia adalah Raja Bawah Tanah Kota Belita. Di antara semua Raja Bawah Tanah, dialah yang terbesar. Tingginya hampir 2 meter, beratnya mencapai 300 kg, seluruh tubuhnya terbuat dari jaringan otot. Sekilas terlihat seperti bukit kecil, lebih kuat dari tank. Roger, sekarang Deon bahkan nggak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Ini, sama saja Deon menyerah pada kita. Kamu jangan mempermalukan dia. Kamu harus menggunakan seluruh kekuatanmu. Roger juga tersenyum jahat dan berkata, jangan khawatir, aku berjanji akan menghancurkan kepalanya dengan 1 pukulan. Coba aku lihat apakah kepala Master Maharaja sama dengan kepala orang biasa. Kepalanya akan hancur hanya dengan 1 pukulan saja. Bab 440. Para gangster bawah tanah yang hadir semuanya ketakutan dan saling menatap. Kejam sekali. Roger akan menyerang. Siapa yang nggak tahu kalau dia adalah seorang maniak otot? Untuk membentuk tubuhnya, dia pernah menjalani operasi di luar negeri dan melakukan puluhan suntikan penambah otot. Konon kekuatan cengkramannya mencapai 1000 kg. Roger bisa mematahkan baja dan beton dengan tangan kosong, bahkan bisa mencabut pohon besar. Hoan tersenyum dan berkata, Deon, tanpa anggota tubuhmu, kamu bahkan gak akan bisa menghindari pukulan Roger, kan?
Aku sangat penasaran seperti apa ekspresi ketakutanmu nanti. Deon tetap tanpa ekspresi dan menutup telinga. Roger menghampirinya dengan angkuh dan berkata dengan nada merendahkan. Ingat, akulah yang akan membunuhmu. Setelah itu, dia meludahi wajah Deon. Kamu akan mati dengan mengenaskan. Kata-katanya belum selesai. Ugh. Dalam sekejap, semburan darah menjulang ke langit. Tubuh besar Roger terpotong di bagian pinggang di tempat di hadapan semua orang. Terbelah menjadi dua, sejumlah besar darah muncrat dan tubuh bagian atasnya terjatuh di depan semua orang. Ah! Setelah setengah detik hening, semua orang berteriak ketakutan. Deon! Kamu melanggar aturan main. Hoan sangat marah. Kamu benar-benar membunuh Roger. Dasar licik. Aku akan membunuhmu. Pahami situasinya dulu, aku nggak menggunakan tangan atau kaki. Deon mengulurkan tangannya untuk menyeka darah di wajahnya dan berkata sambil tersenyum lembut. Dia memukul Roger dengan kepalanya, menghancurkan tubuhnya menjadi dua bagian. Arga berkata dengan gemetar. Dampak yang mengerikan ini seperti truk yang melaju kencang menabrak orang yang lewat secara langsung. Semua orang tercengang. Membunuh dengan menghancurkan kepala? Ada cara bermain seperti ini? Kalian melarang aku menggunakan tangan atau kakiku, tapi kalian gak bilang untuk melarang aku menggunakan kepalaku. Benar, kan? Deon berkata dengan tenang. Baginya, membunuh itu seperti seni yang elegan, estetika tertinggi dari kekerasan. Kalau begitu tambahkan sedikit lagi. Jangan gunakan kepalamu. Arga memanfaatkan setiap kesempatan dan berkata. Karena kamu begitu kuat dalam membunuh dengan kepala, aku akan membatasi kemampuanmu. Bagaimanapun, mereka memiliki kekuatan untuk menentukan aturan, ada banyak cara untuk membatasi kekuatan Deon. Hoan berkata dengan histeris. Gak cukup. Ada begitu banyak tempat di tubuh orang ini yang bisa digunakan. Tutup juga matamu. Tutup matamu dan lawan kami. Di pertandingan berikutnya, semua raja bawah tanah kita akan berkumpul. Untuk mencegah anak ini melakukan trik licik lagi. Suara 10 raja bawah tanah menggema. Oke. Kami sangat setuju. Kata-kata ini membuat bawahan mereka terkejut dan rasa jijik muncul di hati mereka. Benarkah? Untuk menghadapi satu orang, tidak bisa menggunakan tangan, kaki, atau kepala, tapi tetap harus memejamkan mata. Bagaimana bisa menghadapi 10 raja bawah tanah pada saat yang bersamaan? Kalaupun menang, itu akan menjadi kemenangan yang lemah dan akan dibenci oleh seluruh dunia. Dalam sekejap, prestis raja bawah tanah anjlok di antara semua orang. Luna juga terdiam, meliriknya dan berkata. Dasar nggak tahu malu. Diam. Kalau nggak, aku akan membunuhmu juga. Hoan tidak lagi peduli dengan martabatnya. Hoan hanya punya satu pikiran, selama Deon meninggal, semuanya bisa dibatalkan dan semuanya bisa dimulai dari awal. Deon menutup matanya dengan mudah. Terserah kalian. Hoan mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah. Saudara-saudaraku yang terkas, inilah kesempatan kalian untuk membalas rasa malu. Ayo bunuh mereka semua. Bunuh. Teriakan mereka langsung menggema. 10 raja bawah tanah mengikuti Hoan dan bergegas menuju Deon seperti harimau menuruni gunung. Mengepung Deon dari segala arah dan dari sudut berbeda. Tujuannya adalah membunuh dengan satu serangan dan memastikan kemenangan. Namun, ketika pukulan semua orang hendak mencapai wajah Deon, Deon tiba-tiba membuka matanya. Deon menampilkan senyuman polos. Aku curang.